Ya. Ada yang mau bertanya? Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya memberikan manfaat yang memperkaya budaya bangsa, namun memberi ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. 2. Globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi seperti berkembangnya teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. 4. Globalisasi di bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. 5. Globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangan. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar dan pendeteksi kecepatan lalu lintas, inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bus, dan pesawat. 2. Dampak globalisasi terhadap berbagai bidang kehidupan, yakni dampak positif globalisasinya adalah A. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Meningkatnya efektivitas dan efisien. C. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. D. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. E. Komunikasi semakin cepat dan mudah. F. Berkembangnya dunia pariwisata. G. Perkembangan alat komunikasi dan sektor keterbukaan informasi. Adapun dampak negatif dari globalisasi adalah westernisasi, adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas sebarat-baratan. B. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. C. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. D. Kriminalitas. E. Pencemaran lingkungan. F. Kenakalan remaja. G. Individualisme yang semakin tinggi. Solusi menghadapi globalisasi. 1. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. A. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. B. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. 2. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. A. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. B. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. A. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. B. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. 4. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. A. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. B. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. 5. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. A. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. B. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu ketahanan budaya. Baik, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Mas, saya nomor 2. Mengapa dampak positif di globalisasi bisa meningkatkan keefisienan kerja? Adakah contohnya? Mengapa dampak positif globalisasi bisa meningkatkan keefisienan kerja? Adakah contohnya? Karena pada sekarang ini teknologi semakin maju dan memudahkan pekerjaan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang rumit. Bahkan sekarang ini pekerjaan yang susah sekalipun dapat kita selesaikan dengan baik. Dulu orang menggunakan
saking untuk membaca. Sekarang orang sudah menggunakan tracker untuk membaca sawah. Sebelum masuk ke materi, teman-teman sudah tahu belum apa itu globalisasi? Sedangkan menurut istilah globalisasi adalah proses suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan yang mendunia. Adapun kata faktor penyebab globalisasi yaitu perkembangan iptek, adanya pasar bebas, adanya transportasi luas, makin bagus ya. Mudah-mudahan yang makin sudah ini juga tambah bagus. Ya, kita istilahnya bahasa sederhananya belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan. Ya, mudah-mudahan kesalahan itu jangan dikatakan untuk menjadikan seseorang kelompok, tapi untuk memperbaiki. Ada yang mau bertanya? Menanggapi atau ada ide atau bagaimana? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.